Di video kali ini kita lagi ada di salah satu proyek konstruksi dan bakal ngobrol bareng narasumber kita yang cukup lama berkecimpung di dunia konstruksi, khususnya sebagai kepala pelaksana proyek. Perkenalkan, nama saya Raisa Natasha dari Prodi Arsitektur dengan NIM 2484043. Dan saya Intanur Aiza dengan NIM 2484074. Kita pengen ngobrol lebih dalam tentang pengalaman beliau di lapangan, cara memimpin tim dan menghadapi tantangan proyek, sampai pandangan beliau tentang dunia konstruksi sekarang. Siapa tahu dari obrolan ini teman-teman juga bisa dapat banyak insight dan gambaran tentang dunia kerja konstruksi. Sebelumnya, terima kasih banyak Bapak Hadi sudah bersedia meluangkan waktunya untuk ngobrol bersama kami. Mungkin sebelum dimulai, boleh diperkenalkan dulu Pak nama dan kesibukan saat ini. Terima kasih telah menghubungi saya. Mungkin kalau untuk pertama mungkin perkenalan dulu ya. Kebetulan kalau dibilang berkecimpung di dunia konstruksi, ya bisa dibilang cukup lama lah. Tapi sebelumnya perkenalkan, nama saya Hadi Sayanto. Umur sekarang di 50 tahun mungkin nanti bulan Agustus. Untuk kegiatan khusus di bulan ini mungkin saya pribadi bersama tim sedang terlibat dalam proyek pembangunan satuan pendidikan P2SP dari Kementerian Pendidikan Negara Republik Indonesia. Kebetulan saya dikasih tanggung jawab dan amanah sebagai Kepala Pelaksana program revitalisasi sekolah-sekolah SD dan SMP di Kota Sukabumi. Ketinggalan juga ya, tadi saya pribadi berasal dari Kota Sukabumi, salah satu kota kecil di Provinsi Jawa Barat. Tetanggaan ya mungkin ya sama Yogyakarta ya, Dek ya. Iya. Ini anak-anak semester berapa ini? Kami dari semester 4, Bapak. Semester 4 ya. Semester 4 ya. 4 semester lagi ya. Ya mungkin perkenalannya mungkin cukup di situ, Dek. Nggak ada yang dipertanyakan lagi untuk Iya, perkenalan. Pak. Kita langsung saja ke sesi wawancaranya. Mungkin Bapak. Untuk kalau boleh tahu Bapak, sudah berapa lama Bapak bekerja di bidang konstruksi ini? Kalau di bidang konstruksi sebenarnya tidak langsung ke konstruksi juga ya, ada mahasiswa ya. Kalau kebetulan saya sekarang dipercaya sebagai pelaksana itu tidak bisa langsung menjadi ketua pelaksana tanpa ada perjalanan yang panjang juga. Mungkin dari 2010 tuh saya sebelum ke konstruksi itu di bidang konstruksi itu ada fisik dan non fisik ya. Sebelum ke fisik itu ke lapangan itu kita pasti mesti memahami non fisiknya dulu. Nah, pengalaman saya dari non fisik mungkin dari 2011 sudah berkecimpung di non fisik dulu. Dan kebetulan juga untuk adik-adik ketahui mungkin bukan untuk menggurui ya, menggurui adik-adik yang sekarang mengambil sekarang itu arsitektur itu sarjana ya sekarang ya? Iya, betul. Sarjana ya untuk ya kebetulan juga basic saya tidak seperti adik-adik lah. Kalau saya basicnya dari pengalaman, kebetulan juga pendidikan juga tidak seperti adik-adik lah. Tapi pengalaman bisa berbicara lain lah. Istilahnya dari 2011 saya sudah berkecimpung dengan non fisik, dan kalau fisik itu turun di tahun
sekitaran 2019 lah, 2019 kita saya sendiri sudah dipercaya oleh, mungkin bukan pimpinan ya, bisa disebut pimpinan juga sih sebenarnya, ketua proyek dari 2019 lah, mulai turun ke proyek fisik lah. Kalau adik-adik bilang konstruksi kan ya. Iya. Mungkin pengalaman untuk berapa lama, mungkin dari 2011 mulai belajar di non fisik dulu, 2019 baru saya turun ke fisiknya, ke konstruksinya. Oke, Ada lagi? kalau Bapak itu bekerja di bidang konstruksi, lalu awal mula perjalanan karir Bapak sampai akhirnya jadi pemimpin atau kepala pelaksanaan proyek itu seperti apa? Kalau perjalanan ya mungkin samalah dengan pekerjaan-pekerjaan lain, dari pengalaman, pembelajaran, sehingga sampai saat ini dipercaya untuk menjadi kepala pelaksana. Mungkin ada satu kepercayaan mungkin atas tugas yang saya jalankan, atas amanah yang diberikan pimpinan. Setiap ada pengerjaan suatu proyek yang alhamdulillah kita nggak bisa bilang 100% itu bohong sekali lah. Pasti ada minus ya. Di setiap proyek itu nggak kesana, di setiap pengerjaan proyek. Mungkin itu deh. Gimana lagi deh? Oke, mungkin kalau selama Bapak memimpin ini banyak pengalaman berkesan pasti ya Pak. Nah, menurut Bapak itu apa pengalaman berkesan Bapak dan kenapa itu bisa menjadi berkesan bagi Bapak? Kalau berkesan sih, pas pas suatu pengerjaan itu bisa beres tanpa ada komplain dari yang percaya sama kita. Cuma kalau yang paling di setiap proyek itu semuanya sebenarnya sama sih, kepuasan kita yang di lapangan itu pasti semuanya kalau kerja kan berhubungannya dengan nominal lah ya. Yang satu berkesan itu kalau pengerjaan kita, proyek kan ada proyek swasta, ada proyek pemerintah gitu. Nah, di antara dua proyek ini otomatis kalau berkesan kita pasti memilih proyek yang di luar pemerintah. Karena kita di situ bisa berinovasi, kita bisa mencairkan ide-ide kita dengan si peminta atau yang menugaskan kita. Beda dengan proyek pemerintah yang semuanya sudah diatur dari pagudananya, dari segi perencana bangunannya, konstruksi, bahan-bahan dan sebagainya lah. Jadi kalau untuk berkesan itu, untuk kita pekerja lapangan itu bisa menyelesaikan tugas yang diberikan dan mereka puas. Paling ke situ deh. Terus untuk di lapangan gaya kepemimpinan atau sebagai ketua pelaksana ini biasanya Bapak terapkan ke dalam tim itu seperti apa? Kalau di lapangan seperti saya lah sebagai kepala pelaksana, sebenarnya penerapan pengerjaan proyek itu kunci utamanya jangan ada kesenjangan, gap ya antara kita
sebagai pelaksana di lapangan dan bukan anak buah mungkin ya, pekerja-pekerja yang melaksanakan lah, istilahnya anak buah kita yang mengerjakan proyek tersebut tidak boleh ada kesenjangan atau gap merasa bahwa saya sebagai pimpinan mereka, saya mesti mengatur-ngatur mereka karena untuk adik ketahui di bidang konstruksi ini tidak semerta-merta yang memimpin bisa lebih pintar dari pegawainya. Kadang-kadang pegawai yang tidak sekolah seperti adik-adik, mereka bisa lebih mengerti lebih paham konstruksi di lapangan dibanding kita yang mengandalkan istilahnya kemampuan akademik. Itu yang mesti diperhatikan sama adik-adik sekarang. Karena menurut pengalaman saya, kadang-kadang kita suka ya merasa lebih sebagai kepala pelaksana ya, kita merasa lebih tinggi, ilmu kita lebih ini, kita pas menyuruh pegawai kita ternyata tidak sesuai. Makanya kuncinya ya pemimpin yang baik ya mesti sama-sama lah kita untuk status di pekerjaan oke, kita sebagai pemimpin, tapi jangan sampai ada antara kita dengan pekerja-pekerja yang terlibat. Itu yang saya lakukan, komunikasi lancar dan pekerjaan pun insya Allah lah cepat kena targetnya. Nah, itu kan kalau di proyek kan sering ada kondisi mendadak ya Pak. Biasanya Bapak itu mengambil keputusan cepat itu bagaimana? Kalau di proyek itu memang selalu ada, bukan selalu ada, kadang-kadang miss lah, banyak miss. Biasanya di mode perencanaan, kadang-kadang kita merencanakan suatu bangunan, misalkan sudah fix bangunannya begini, ternyata pas di lapangan, salah satu contoh aja, kita mau ngambil posisi dari depan, tapi kita tidak melihat ternyata kalau ngambil posisi yang pinggir ini terganggu gitu, bangunan yang pinggir ini terganggu lah, istilahnya salah satu ilustrasinya gitu. Makanya kalau di lapangan itu kita mesti cepat ngambil keputusan, istilahnya orang Sunda bilang ya, gerak cepat ya. Gerak cepat itu kita obrolkan dengan tukang-tukang ya. Kalau di sini bilangnya laden, nggak tahu kalau di Jawa sana ya. Dengan tukang-tukang kita komunikasikan yang baik. Setelah ada solusi di lapangan, baru kita lapor ke pimpinan yang punya perencanaan. Karena kalau tidak segera dikoordinasikan, dimusyawarahkan, kalau konstruksi itu kesalahannya misalkan 1 meter, itu bisa mempengaruhi budget yang akan dikeluarkan dan kerugian yang akan ditimbulkan. Cukup. Cukup Pak. Oke, lalu untuk prinsip apa yang selalu Bapak pegang saat memimpin di tim di proyek? Prinsip yang paling dasar mungkin kalau yang sering saya pakai adalah prinsip rasa saling percaya. Basicnya itu. Karena kalau kita sudah percaya, pegawai percaya kepada kita sebagai kepala pelaksana, saya sebagai kepelaksana percaya kepada pegawai yang saya bawa, insya Allah itu pengerjaan nggak bakal terlalu ribet lah. Nggak bakal terlalu banyak riak ataupun kesulitan. Karena kita sudah saling percaya. Karena basicnya setiap pekerjaan, setiap apapun lah, sama lah dengan
dengan perkuliahan lah, adik-adik ini mahasiswa-mahasiswi, kalau sudah tidak percaya dosen, ini Bapak balikkan. Mau nyaman gimana kita mencari ilmunya? Betul kan? Iya, betul. Oke, Ya mungkin kalau itu. komunikasi, Pak, pasti kan di proyek itu harus komunikasinya harus berjalan dengan baik agar tidak ada miskomunikasi dan proyek menjadi kacau. Nah, biasanya tuh Bapak membangun komunikasi yang nyaman itu dengan pegawai-pegawai atau kru yang lain tuh bagaimana sih? Komunikasi yang nyaman tadi satu, kita saling percaya udah jelas. Ya dua, kita mesti beri ruang kepada laden-laden ini ya. Laden itu pekerja-pekerja yang melaksanakan, istilahnya beri kepercayaan lebih, jangan terlalu diatur. Kebanyakan kan sekarang konstruksi itu kadang-kadang yang berkuasa itu, yang asal suruh itu perencana, pengawas, kepala pelaksana, ketua pelaksana, tapi mereka tidak memahami kultur dan situasi di lapangan itu seperti apa. Komunikasi yang mesti terjalin terus gitu. Makanya kalau konstruksi itu yang bagus itu bukan pas sidaknya. Nah, seperti saya ini setiap ada pekerjaan, kalau mulai jam 8 mesti pulangnya istilahnya jam 5, kita jangan sebagai kepala pelaksana jangan dulu pulang sebelum pekerja kita pulang. Karena kalau kita yang pulang duluan, kita nggak bakal tahu hasil hari itu sudah sampai mana, apakah ada miss yang digambar perencana, digambar konstruksi yang miss, misalkan ketebalan, ketinggian, luas istilahnya. Itu tugas buat saya. Gitu deh. Oke, di dalam proyek kan juga pasti ada konflik kan Pak antar pekerja ataupun antar divisi. Nah, biasanya Bapak sendiri menyelesaikannya itu seperti apa dan bagaimana? Kalau ada konflik mungkin ya rata-rata mungkin kesalahpahaman, dan biasanya kalau di konstruksi itu rata-rata yang jadi masalah itu kadang-kadang dari bahan, dari gambar perencanaan. Nah, kita kalau ada konflik antar divisi, tiap divisi itu pasti dipimpin oleh pimpinan divisi ya. Kita sebagai kepala pelaksana yang ada di lapangan, kita tidak bisa mengambil satu belah pihak. Kita mesti mendengarkan kedua belah pihak, dan sebagai pelaksana di lapangan yang mesti memberikan istilahnya keputusan urgent hari itu juga, saya biasanya mengambil keputusan suara terbanyak lah dari yang terlibat dalam satu proyek itu. Karena apa? Karena kita mesti mengambil masukan-masukan dulu dari pegawai-pegawai kita. Nah, nanti saya sebagai kepala pelaksana saya rangkum, saya sesuaikan dengan perencanaan, dan kalau bisa jangan sampai permasalahan istilahnya pimpinan mengetahui. Karena suatu hal yang negatif sebagai kepala pelaksana, kalau saya tidak bisa menyelesaikan satu urusan di lapangan. Makanya kalau saya ada konflik antar divisi, biasanya dimusyawarahkan demi kebaikan bersama. Karena kalau kita tidak bisa adil di konflik antar divisi ini, misalkan antara divisi pemasangan rangka ya istilahnya, dan pemasangan tembok istilahnya.
Yang satu pengen rangka ini mesti beres, yang ini masih pengen berbarengan. Dan nanti kita cari solusi bersama-sama tanpa mengedepankan ego, dan mereka meskipun kita mengedepankan sistem tidak ada sekat, tapi mereka tahu bahwa di struktural pengerjaan suatu proyek ada yang namanya ketua pelaksana, dan pengawas. Jelas deh. Cukup jelas sih Bapak. Lanjut. Strategi yang biasanya Bapak lakukan supaya pekerjaan bisa selesai tepat waktu itu seperti apa, Pak? Sebenarnya nggak ada strategi deh kalau di satu proyek konstruksi ya, karena semuanya sudah disiapkan sedetail mungkin. Kita penerima suatu pengerjaan bangunan apapun, kita kan terbagi di pekerjaan konstruksi ini kan terbagi, ada tahap perencanaan, ya, ada tahap pengembangan, ada tahap juga audit, ya. Istilahnya kita sebelum mulai hari ini seperti yang sedang saya lakukan ini. Pertanggal 1 ini saya mulai proyek revitalisasi sekolah. Nah, kita jauh-jauh hari sebulan sebelumnya kita sudah melakukan perencanaan gambar mana yang akan dipakai, bahan apa yang cocok di struktur tanah, struktur lapang, ketinggian, segala macam kan. Mungkin Adik belajar ke situ kan ya, belajar di arsitektur, ada kelandaian ya, kalau di ketinggian gimana ya, kalau bangunan ini berjarak beberapa meter dari aliran sungai. Kita pengkajian itu dari jauh-jauh hari, karena ada target yang mesti kita capai, mau 90 hari kerja, 120 hari kerja, istilahnya. Makanya kalau disebut strategi, itu sudah menjadi standar baku lah mungkin kalau di dunia konstruksi itu. Tidak kita menerima tanda kutip order, kita langsung kasih gambar, oh begini, langsung kita kerjakan. Tidak. Kita melalui pengkajian setelah matang, kita bentuk tim secara profesional. Nah, siapa nih yang megang konstruksi bangunan ini? Modelnya sudah turun seperti ini, pengerjaannya segi cocok, digunakan bahan seperti ini, cocoknya pakai mau batu bata, tebalkah untuk saat ini, batang besi ukuran berapa, mau 12, mau 14, mau 16, disesuaikan dengan kebutuhan yang akan proyek kita kerjakan. Makanya selama saya berkecimpung, mungkin hampir ya 90% tidak ada yang mangkrak lah. Mungkin kalau 10% itu sekitar bagian finishing, misalkan 90 hari kerja menjadi 100 hari kerja, dan itu tidak termasuk minus lah dalam keterlambatan, karena bagian finishing gitu. Dan untuk menjaga kualitas pekerjaan di lapangan agar tetap sesuai standar, itu biasanya apa sih yang paling Bapak perhatikan? Yang paling utama itu bahan, kualitas bahan ya, untuk pengerjaan proyek kita. Karena untuk Adik pahami, mungkin di dunia konstruksi, mungkin kalau semester sekarang belum sampai ya,
dibelajarkan nggak kalau wilayahnya, lahannya begini, kita bagusnya memakai batu bata. Kalau lahannya tidak terlalu ekstrim, kita bisa pakai hebel, ya. Dan kayak semen, kayak besi, kayak istilahnya baja ringan, beton, itu kan berkelas juga kan, Dek, ya. Kalau tingkatan itu ada yang standar, ada yang bagus, dan ada yang paling bagus. Ya. Nah, kalau dalam dunia konstruksi, pasti disesuaikan dengan anggaran kan. Dengan anggaran misalkan contoh kecil, ada yang mau membangun rumah. Dengan budget segini, luas lahannya segini, kultur wilayahnya begini. Bagaimana cara menyesuaikannya? Ya kita mesti dalam artian meskipun dananya bukan minim ya, mungkin kurang pas, tapi kita nggak boleh memberikan bahan yang tidak berkualitas. Karena kunci utama di konstruksi itu bahan mesti ya memang kalau dibilang yang mesti nomor satu, karena menyangkut keselamatan nyawa seseorang kan, nyawa seseorang, nyawa keluarga, nyawa orang banyak kalau pabrik dan perusahaan. Jadi yang paling pertama itu pasti bahan. Dua, kualitas SDM yang akan mengerjakannya. Sebagai kepala pelaksana, saya mesti teliti dan cermat. Tidak bisa serta-merta misalkan karena pendidikannya tinggi, oke lah, bisa ikut. Tidak, karena yang saya pahami pengalaman ternyata lebih membantu dibanding hasil akademik. Karena beda, kalau pengalaman itu turun ke lapangan, kalau akademik itu kebanyakan di teori. Dan yang sering saya temukan, ya kebanyakan kalau dibilang itu laden-laden ini tukang-tukang ini orang kampung, tapi mereka memahami struktur, kemiringan, karena mereka tidak belajar dan tidak istilahnya, kalau tanda kutip tidak terlalu berpendidikan tinggi dan tidak spesifik mereka hanya mengandalkan insting, rata-rata kebutuhan. Kalau untuk menjaga pertanyaan Ade tadi ya syarat utamanya itu deh, bahan yang akan dipakai dan SDM yang akan ikut serta dalam proyek konstruksi. Oke, untuk pertanyaan terakhir nih Pak, apa harapan atau pesan Bapak untuk generasi muda yang nantinya ingin terjun ke dunia kepemimpinan, khususnya kami anak-anak ARSI di bidang konstruksi? Kalau harapan mungkin anak-anak muda sekarang, mungkin satu, untuk anak-anak sekarang perkuat mental dulu lah. Karena dunia luar itu, apalagi anak-anak ARSI ini nanti terbagi dua kan, ada yang turun ke lapangan, ada yang di kantoran nih. Iya. Nah, untuk anak, khusus lah untuk anak ARSI dan secara keseluruhan untuk anak-anak muda juga, satu perkuat mental karena dunia sebenarnya itu lebih gimana ya, lebih radikal kalau Bapak sebut itu, lebih radikal. Kadang-kadang hasil adik-adik ini kuliah 8 ini kadang istilahnya tidak terlihat hasilnya. Sekarang kita ambil contoh, ya kita berbicara real lah, kita meskipun tidak berbicara politik, tapi pasti larinya ngejarnya pasti ke situ. Kita mesti melek. Pimpinan sekarang kita aja yang punya bangsa
sudah tidak pada tupoksinya. Mungkin ada bisa searching di Google pemimpin A, basic pendidikannya apa, tapi menempati kedudukan di kementerian A, di posisi A, di posisi B, tapi pendidikannya tidak sesuai. Ini yang satu, makanya perkuat mental. Yang kedua, mungkin jangan terlalu terlena oleh teori. Apa terlena oleh teori? Kita terlalu mungkin kalau pernah ada orang bijak, orang-orang yang berpengaruh juga di negara kita sangat menyayangkan anak-anak sekarang tuh mengejarnya nilai, ya. Yang penting nilai kalau universitas itu cum laude ya sudah suatu kebanggaan. Tapi cum laude kan di sekolah, di dunia nyata itu belum berhasil. Makanya ini ada adik Arsi juga yang istilahnya salah satu prodi tersulit juga ya, yang bikin anak-anaknya kelenger, istilahnya belajar bukan nggak boleh ngelarang sungguh-sungguh, yang sungguh-sungguh tapi yang dinikmati. Jadi kebanyakan sekarang anak-anak stres, prodi apapun itu mengejar nilai, nggak usah takut mengejar nilai lah. Pokoknya kembangin skill kalian di bidang apapun, ini khusus anak arti ya di bidang arsitek. Tolong banyak membuka cakrawala baru, mau dibuka misalnya Google udah pinter ya, buka di Google, tapi jangan terlalu berpandu Google. Kita kali-kali kalau anak-anak arsi ini lagi main, ada yang lagi ngebangun rumah, coba ngobrol sama tukang, karena nanti di dunia nyata setelah kalian lulus ini, kalian akan bertemu dengan tukang-tukang tersebut. Paling sebagian yang di kantoran paling ketemunya sama pimpinan yang iya Pak, iya Bu. Nah, sedangkan seorang nanti lulusan arsitektur ini, kalian menjadi arsitek ini mesti pintar membuka wacana gitu, mencari ketempatan. Jadi jangan terlena oleh mengejar nilai bagus gitu, karena tidak menjamin. Perbanyak itu bukan teori, perbanyak ke lapangan. Kalian sambil main istilahnya banyak belajar dari orang-orang yang memang istilahnya tidak terlihat tidak terlalu menonjol di bidang karena tidak konstruksi, karena tidak punya pangkat ya, tidak punya titel. Jangan tabu, kalian itu mesti cari informasi itu dari akar bawah tuh ya, dari orang-orang tersebut, karena mereka itu udah belajar dan dari keadaan, dari kondisi dan dari pengalaman. Makanya pengalaman itu ya guru berharga buat kalian. Makanya nikmati masa kuliah kalian, jangan terlalu terpaku sama teori, enjoy, nggak usah terlalu dibikin stres ya. Anak arsi biasanya stres nggak tidur kan, nikmatin aja gitu sambil belajar, sering buka cakrawala yang luas. Kenapa saya bilang kuatin mental, jangan takut berhadapan dengan misalkan ada arsitek dari luar negeri merasa kita di bawah. Tidak. Banyak kan orang-orang besar Indonesia yang di luar sana dihargai istilahnya ilmunya. Nah kalian pun mesti bisa begitu, jangan takut bersaing, ciptakan inovasi buat
Ya, buat diri sendiri dulu dah, istilahnya buat keluarga gitu. Jadi dikembangkan kemampuan yang kalian miliki ini nggak bakal berguna di bidang konstruksi kalau kaliannya sendiri tidak berani terjun langsung meninggalkan teori yang kalian dapat. Teori yang kalian dapat ini cuma mendukungnya kalau di dunia konstruksi itu tidak sampai 50% itu. Nanti kalian akan kaget kalau nanti pas ada ini kan, ada seperti praktek kerja lapangan nanti kan di semester berapa itu? Semester 6. Nah, di semester 6 berarti ada turun ke lapangan, bertemu, gimana kalian pasti akan kaget. Akan kaget dengan orang yang tidak terlihat tidak berkemampuan, tapi mereka bisa menentukan dengan kultur tanah begini, kedalaman bangunan ini mesti sekian, ya ketebalan mesti sekian istilahnya. Nggak cocok pakai dengan kultur tanah yang seperti ini, cocok pakai segini buat tihannya. Nah, itu belum masuk ke, apakah belum masuk ke pelajaran matkul tersebut deh, hal-hal yang seperti saya sebutkan? Sudah, Pak. Oh sudah ya. Iya. Oh ya, bagus. Ya makanya kalau teorinya sudah ya nanti, nah di prakteknya pesan Bapak ya lebih diperkuat lagi gitu, lebih diperkuat. Karena nanti kalau istilahnya turun ke lapangan sudah tidak kaget lagi nanti. Jadi pesan untuk secara keseluruhan generasi muda ini, generasi apa ya, kalau sekarang disebutnya gen apa ya sekarang ini ya. Nah, ya kalau penilaian pribadi Bapak sih ya mental yang mesti disiapkan. Karena gen sekarang ini kelihatannya gen apa ya, yang kelihatan apa ya, bukan ya senang lah istilahnya ya, dengan sosial medianya, dengan segala macamnya, lebih percaya ke Google ya dibanding ke realita. Nah, kalau angkatan Bapak ini kan ke realita, tidak ke komunikasi. Nah, kayak begitu. Makanya mental lah paling utama, siapin mental. Kalau masalah pendidikan, setinggi apapun pendidikan kalian, kalau kalian tidak mengaplikasikannya secara benar, hanya percaya sama teori yang kalian dapat, rumus-rumus yang kalian dapat di universitas, itu bahaya sekali gitu. Kalau nol besar tidak, cuma kaget nantinya kalian bersaing dengan yang lain tuh kaget gitu. Perbanyak inilah, kalau anak-anak arsitek mesti perbanyak di lapangan. Kita mesti cakrawalanya mesti lebih luas dari prodi-prodi yang lain. Beda sama prodi kayak prodi ekonomi, paling untung rugi laba, belajar ngitung gini aja lah, beli kuota 25.000, uangnya 50.000, kembalinya 25.000 kan. Nggak usah sekolah itu mas sebenarnya. Kalau anak arti nggak bisa begitu. Kalian salah 1 mili aja di bangunan itu bisa bunuh orang. Iya, betul sekali. Oke, mungkin itu saja pertanyaan dari kami, Bapak. Terima kasih banyak atas cerita dan pengalaman yang sudah dibagikan hari ini. Ya, jadi kita juga dapat banyak pelajaran baru tentang bagaimana memimpin tim dan menghadapi tekanan proyek. Khususnya pentingnya komunikasi di dunia konstruksi ya bagi kami anak-anak arsi. Semoga apa yang udah dibagikan tadi juga bisa bermanfaat buat teman-teman yang lagi menonton video ini. Oke, terima kasih juga buat kalian para penonton yang sudah menonton sesi wawancara kami dengan Bapak Hadi ya sebagai Ketua Pelaksana Konstruksi. Sudah menonton sampai akhir.
Jangan lupa support kita terus untuk like sama komen supaya channel ini terus berkembang dan menghadirkan konten menarik lainnya. Oke, sekian dari Itu kan kami. kampus ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Mungkin ada kata-kata penutup dari Bapak Hadi? Jangan lupa perkuat mental terus, karena sehebat apapun kalian, kalau mental kalian terganggu, nggak bakal jadi apa-apa kalian. Baik, terima kasih Bapak Oke. untuk ucapan penutupnya. Mungkin kami akhiri saja karena memang keterbatasan waktu. Terima kasih sekali lagi untuk waktu yang sudah diluangkan. Kami pamit Bapak. Wassalamualaikum Mari. warahmatullahi Ini dengan wabarakatuh. siapa? Dengan Dengan siapa ini? saya Raisa dan rekan kelompok saya Lupa ya. Intan Arziza. Ini satu prodi ya. Iya. Oke. Ya. Sehat-sehat terus kalian ya. Iya Bapak. Sehat-sehat Terima terus kasih. kalian. Kali-kali main. Nantilah, kalau enggak nanti kalau Bapak ada liburan ke sana lah. Iya Bapak. Oke, untuk para penonton terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.